Selamat pagi atau siang maupun sore, yang terhormat dosen kami Bapak Trentono SAMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum dan teknologi, serta semua audien yang kami banggakan. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Luciana Adela Nugraini, yang kedua Yumita Ayondini, dan ketiga saya sendiri Alessandro Mantorus, dan keempat Tama Atin Safitri, kelima Lutfi Sultan Koiri. Selanjutnya kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian dari tindakan cyberbullying. Secara umum, cyberbullying yaitu bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Menurut Willard, 2005 menyatakan cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja, ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahkan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Pacin dan Hinduja 2015 mendefinisikan cyberbullying yaitu perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Terdapat 4 faktor penyebab tindakan cyberbullying. 1. Faktor individu yang berasal dari pengalaman kekerasan, persepsi, gender, usia, dan psikologis. 2. Faktor keluarga yakni berasal dari pola asuh, dukungan keluarga, dan stres orang tua. 3. Faktor teman berupa dukungan kuat dari sekitar. 4. Faktor lain-lain dibagi menjadi 2, yaitu jenis sekolah, dan faktor terakhir yaitu penggunaan internet. Dampak tindakan cyberbullying. 1. Stres dan depresi yang hebat. Penghinaan dan tekanan terus-menerus dialami akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih yang akan mengarah kepada terbentuknya stres dan depresi pada korban cyberbullying. 2. Gangguan kesehatan dialami korban. Kondisi fisik pun bisa terpengaruh oleh stres yang dirasakan akibat menjadi korban bullying. Penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan bisa diderita oleh para korban bullying. Bisa juga efeknya berupa ketahanan tubuh yang menurun. 3. Terbukanya rahasianya, tak ada privasi. Karena pembulian berlangsung di dunia maya, maka rasanya akan lebih memalukan bagi para korbannya. Pesan-pesan jahat, gambar, teks, serta semua yang berhubungan bisa dilihat dan dibagikan oleh banyak orang dalam waktu yang lama, bahkan mungkin selamanya. 4. Korban dipermalukan. Korban bullying merasa dipermalukan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup, karena di dunia cyber semua materi yang dimasukkan dan berkaitan dengan bullying tersebut akan selalu ada dan mengusik sang korban. 5. Menjadi pelaku tindak kriminal. Sebagai bentuk pelampiasan akan bullying dan kekerasan sosial yang dialaminya, seseorang korban cyberbullying justru dapat menjadi pelaku dari tindakan kriminal. Contohnya terlibat dalam perkelahian, kecanduan obat terlarang. 6. Resiko bunuh diri. Cyberbullying meningkatkan resiko bunuh diri. Korban yang disiksa terus-menerus oleh teman sebaya melalui pesan teks, pesan instan, media sosial, dan lainnya seringkali akan mulai merasa putus asa. Kemudian, payung hukum bagi korban cyberbullying. Cyberbullying merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang hingga saat ini. Tidak sedikit dari tindakan cyberbullying yang menelan korban. Sehingga perlindungan hukum yang tegas sangat diperlukan terhadap para korban cyberbullying.
sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum, serta mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Tidak hanya itu, korban juga memiliki hak untuk ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban memiliki hak. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pada pasal 7A yang berbunyi bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian, kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Kemudian pada tindak cyberbullying juga dikaitkan dengan beberapa pasal yang ada di dalam KUHP. Yang pertama adalah pasal 310 ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kemudian pada pasal 310 ayat 2, berbunyi bahwa jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kemudian ketentuan pidana yang terakhir adalah pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Adanya ketentuan-ketentuan hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum korban cyberbullying dan dapat mencegah korban cyberbullying yang baru. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah cyberbullying, yang pertama dapat dilakukan langkah preventif. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya tindakan cyberbullying dan melakukan peningkatan pencegahan dalam penggunaan alat teknologi. Sebagai contoh, memblokir nomor pelaku. Yang kedua, langkah represif, yakni pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangkan tempat kejadian perkara atau TKP guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka cybercrime sehingga kemudian diproses dan diadili sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.